Hari ini kita akan belajar kenapa seharusnya agama itu tidak boleh disangkut pautkan dengan politik. Karena hal tersebut bisa menghasilkan sebuah perpecahan. Ya, hari ini kita bahas perpecahan Kristen. Halo Storms, selamat datang di Mas Meno Documentary. Sebelum kita mulai, saya mau kasih disclaimer dulu. Kalau saya ini pemeluk ajaran Kristen, dan agama saya adalah Kristen Katolik. Jadi sebenarnya tidak ada niat saya untuk menjelek-jelekan ajaran Kristiani di dalam video ini, apalagi gereja Katolik itu sendiri. Dan juga video ini saya lebih tujukan kepada teman-teman yang memeluk ajaran Kristiani, baik yang Kristen Katolik, Kristen Protestan, atau aliran Kristiani lainnya. Tapi teman-teman yang dari agama lain juga boleh nonton video ini. Ya, hitung-hitung tambah pengetahuan kalian dan supaya kalian bisa lebih mengerti lah tentang sejarah perpecahan gereja. Kenapa saat ini banyak sekali aliran Kristiani. Kenapa ada yang biasa disebut sebagai Kristen Katolik, ada yang disebut sebagai Kristen Protestan, dan juga Kristen-Kristen lain. Contohnya kalau di Katolik itu ada Katolik Roma, ada Katolik Anglikan, dan ada Katolik Ortodoks, dan beberapa aliran lainnya. Hari ini, seperti yang sudah ada di judul, kita akan bahas tentang perpecahan Kristen. Perpecahan yang saya maksud adalah perpecahan Kristen menjadi aliran-aliran tertentu. Kalau di Indonesia sendiri, saat ini yang paling besar ada dua agama Kristen, yaitu Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Kristen Katolik yang biasanya ada di Indonesia ini adalah Kristen Katolik Roma. Nah, perpecahan ini diprakarsai oleh Bapak Martin Luther, yang kemudian dilanjutkan oleh beberapa penerusnya, seperti Johannes Calvin, ada Ulrich Zwingli, dan beberapa gerakan reformasi lainnya. Sumber yang digunakan di dalam video ini berasal dari artikel historyextra.com, history.com, Wikipedia, dan juga ada tanggapan pribadi dari saya untuk membedakan ya dengan video-video lain lah. Nah, sebenarnya reformasi ini memberikan warna baru bagi pemeluk ajaran Kristiani, entah apapun alirannya. Kalau saya sendiri sih dipandang dari salah satu anggota gereja, umat Katolik seharusnya berterima kasih kepada Bapak Martin Luther. Karena dia adalah salah satu orang pertama di dunia ini yang berani mengambil sebuah keputusan yang kontroversial saat itu, di mana keputusannya itu menguntungkan kita yang ada saat ini. Ya, salah satu keputusannya itu adalah menerjemahkan Alkitab ke bahasa lain selain bahasa Latin. Kalau tidak, mungkin banyak dari kita yang tidak bisa baca Alkitab sampai sekarang. Karena teman-teman, bagi yang tidak tahu, untuk belajar bahasa Latin itu sangat-sangat susah. Bahkan ya, hanya beberapa orang di dunia ini yang bukan bahasa aslinya bahasa Latin yang bisa menggunakan bahasa Latin dengan baik. Nah, video ini panjang. Skripnya saja saya buat 5 lembar. Tapi worth lah buat dinonton sampai selesai. Tanpa berlama-lama, silahkan nonton saja. Dan harus sampai selesai, biar informasinya tidak putus. Dan juga supaya saya tidak, dapat cemoohan berlebihan dari kalian semua. Sebenarnya, apa yang terjadi? Kenapa sampai ada perpecahan di dalam tubuh Kristen? Padahal seperti yang kita tahu, keyakinannya itu sama, yaitu keyakinan akan Yesus Kristus dan keyakinan akan Allah Bapa yang ada di surga. Jadi, perpecahan ini dimulai ketika gereja saat itu mulai masuk ke dalam struktur-struktur pemerintahan kerajaan yang berkuasa. Apalagi, di abad ke-15 dan ke-16 itu, seluruh penduduk Eropa beragama Katolik Roma. Ya, sebenarnya waktu itu nama resminya masih Kristen. Soalnya belum ada perbedaan antara Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Istilah Katolik di sini saya pakai supaya kalian sedikit terbayang lah dengan ajaran yang ada di masa itu. Maksudnya ajarannya yaitu tradisi gereja. Kira-kira tradisi gereja seperti apa yang waktu itu digunakan di dalam gereja Kristen. Kita lanjut. Nah, kondisi yang menguntungkan bagi gereja ini menyebabkan gereja mudah masuk ke dalam susunan sosial masyarakat yang sudah saya katakan tadi. Bahkan, sekitar sepertiga dari total tanah di Eropa itu dimiliki oleh gereja. Jadi sekarang kalian bisa bayangkan betapa berkuasanya gereja saat itu. Sampai-sampai di setiap takhta di dalam kerajaan itu ada takhta khusus lagi buat pemimpin agama di daerahnya. Ya, meskipun tidak semua. Tapi kita ambil contoh saja Prancis dan Spanyol. Yang di sebelah tahtanya itu ada takhta lain yang disediakan bagi uskup ataupun kardinal. Ya, tergantung
siapalah yang lebih berkuasa di tempat itu. Berkuasa dalam artian punya jabatan tertinggi di tempat itu. Nah, alasan lain kenapa gereja bisa sekuat ini adalah karena saat itu kitab suci ajaran Kristiani, yaitu Alkitab, hanya ada di dalam satu bahasa, yaitu bahasa lain, dan tidak bebas beredar seperti sekarang. Dulu, mungkin kita tidak bisa menemukan Alkitab di toko-toko buku. Contohnya saja Gramedia. Alasannya karena saat itu hanya beberapa orang yang diizinkan untuk memiliki Alkitab. Selain itu, masyarakat di zaman itu tidak terlalu banyak yang fasih berbahasa Latin atau bahkan tidak tahu sama sekali berbahasa Latin. Jadi sangat kecil kemungkinan untuk pemeluk ajaran Kristiani, maksudnya di sini masyarakat biasa, untuk memiliki Alkitab sendiri. Efeknya adalah beberapa orang dalam gereja akhirnya menggunakan ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab. Ya, sayangnya beberapa orang ini memiliki jabatan tinggi di dalam gereja. Nah, ayat-ayat yang sudah dimanipulasi ini akhirnya digunakan untuk membenarkan beberapa tindakan yang sebenarnya sama sekali tidak nyambung dengan apa yang ada di dalam Alkitab. Akibatnya, gereja yang seharusnya itu kental dengan image kasih Tuhan, justru kadang-kadang ditakuti oleh pemeluk ajarannya sendiri. Nah, kasus yang seperti ini yang biasanya akan disebut sebagai ketika agama menjadi jahat, di mana banyak orang yang akhirnya menilai buruk suatu agama ataupun agamanya sendiri karena beberapa orang di dalam internal agama itu menggunakan agama sebagai tameng atau alat untuk menggapai tujuan tertentu yang tidak terdapat di dalam agamanya. Beberapa tragedi kemanusiaan sering sekali terjadi karena seseorang tidak dianggap sejalan dengan ajaran agamanya. Kalau di Kristen saat itu, kita ambil contohnya saja masalah penyihir, di mana banyak sekali perempuan atau dokter yang dituduh sebagai penyihir karena metode-metode yang dipakai itu tidak terdapat di dalam Alkitab. Dan juga ada sebuah ilmuwan yaitu Giordano Bruno yang dituduh sesat oleh gereja dan kemudian harus dibakar karena dituduh sesat seperti itu. Halo Stones, maaf nih dipotong sedikit. Saya cuma mau kasih tahu kalau yang suka sketsa bisa follow akun Instagram saya di @mas.meno. Di sana, kalian bisa lihat sketsa saya yang saya lakukan di Jogja untuk mengisi hobi saya. Dan style yang saya gunakan monokrom. Link atau tautannya nanti saya taruh di description box. Ya, sekali lagi saya minta maaf sudah potong, tapi kita lanjut ke topik pembahasan. Semua kebijakan-kebijakan aneh ini diperparah dengan satu kebijakan lain yang dinilai paling kontroversial lah, yaitu penerbitan surat Indulgensia. Di mana di dalam surat itu, Paus mengatakan bahwa siapa saja yang membeli surat itu, ketika dia meninggal, maka masa penyuciannya di dalam api penyucian akan dipersingkat. Bagi teman-teman yang tidak tahu, di dalam ajaran gereja Katolik itu ada istilah api penyucian, di mana ini merupakan salah satu tahap sebelum jiwa manusia yang sudah meninggal disucikan sebelum masuk ke kerajaan Allah. Kira-kira gambaran besarnya seperti itu. Jadi ada waktu untuk seseorang berada di dalam api penyucian. Nah, kita lanjut. Berangkat dari permasalahan yang muncul dari kebijakan gereja ini, akhirnya muncullah seorang biarawan yang bernama Martin Luther. Beliau adalah seorang tokoh yang berani menentang gereja. Sebenarnya, beberapa sejarawan mengatakan bahwa keberanian Luther ini muncul karena perkembangan pemikiran humanisme yang tumbuh di Eropa yang dimulai pada abad ke-14 dan akhirnya memuncak pada sekitar abad ke-18, di mana abad pencerahan Eropa itu muncul. Tapi, ini semua hanya perkiraan saja. Kita lanjut. Pada tanggal 31 Oktober tahun 1517, Bapak Martin Luther mengeluarkan 95 dalil yang isinya itu mengkritik dan menolak beberapa kebijakan gereja yang dianggapnya bertentangan dengan kemurnian ajaran Kristiani yang sesungguhnya. Nah, dalil-dalil ini dipakukan di pintu gereja Wittenberg, Jerman. 95 dalil itu tidak akan saya sebutkan di dalam video ini, karena nanti mulut saya mulai kering. Kalian cari saja di internet. Karena jujur, sekarang saja mulut saya ini sudah mulai kering. Nah, kita lanjut. Menanggapi dalil-dalil ini, gereja melalui Paus Leo ke-10 mengeluarkan sebuah dekret yang menolak 95 dalil yang dikeluarkan oleh Bapak Martin Luther. Sebenarnya kalau dari pandangan pribadi saya, pantas saja waktu itu banyak yang tidak menyukai gereja. Karena pemimpinnya saja, Paus Leo ke-10 adalah seorang paus yang terkenal dengan kebiasaan menghambur-hamburkan uang. Ya, intinya beliau lebih mementingkan kehidupan duniawi daripada rohani. Ada sebuah kata-kata dari Paus Leo ke-10
yang berkata seperti ini, Tuhan sudah memberikan kita tahta paus, jadi harus kita gunakan. Itu adalah kata-kata yang sering sekali dikritik oleh sejarawan, terutama mereka yang biasa mencari kesalahan-kesalahan gereja. Ya, kita lupakan sajalah tentang Paus Leo ke-10 ini, tapi akan tetap kita bahas. Kita lanjut lagi. Akibat dari dekrit Paus Leo ke-10 ini, Bapak Martin Luther kemudian akan disidang di dalam peristiwa yang akan dikenal sebagai Diet of Worms pada tahun 1521 yang dipimpin oleh Kaisar Charles V, pemimpin Kekaisaran Romawi Agung saat itu. Nah, di sini Luther disidang oleh banyak pemuka agama yang tidak senang dengan apa yang dia lakukan. Di depan sidang itu, Luther juga menegaskan keteguhannya mempertahankan pandangan-pandangan yang sudah dikeluarkannya. Akhirnya dampak dari sidang itu adalah penetapan Luther sebagai buronan gereja. Akibatnya, dia harus disembunyikan di sebuah kastil yang bernama Kastil Wartburg dari Mei 1521 sampai Maret 1522. Nah, di dalam persembunyiannya, Luther akhirnya menerjemahkan Alkitab dari bahasa Latin ke bahasa Jerman. Dari sini, akhirnya banyak sekali orang-orang Jerman yang akhirnya bisa membaca Alkitab dan mengetahui beberapa kebijakan aneh gereja yang katanya dibuat berdasarkan ayat-ayat Alkitab. Akibatnya sangat luar biasa. Muncul gerakan-gerakan yang mempertanyakan kualitas gereja saat itu, terutama mengenai kebijakan gereja yang bertentangan dengan kitab suci. Banyak yang mulai mempertanyakan doktrin keselamatan dari gereja yang berorientasi pada keselamatan setelah kematian, tetapi seperti tidak memperhatikan kebahagiaan umatnya saat hidup di dunia. Di Zurich, Ulrich Zwingli memulai reformasi bersama pemerintah kota pada tahun 1522. Beberapa tahun kemudian, muncul gerakan radikal kaum Anabaptis di kota itu, tapi kelompok ini ditindas, sehingga mereka akhirnya mengungsi ke tempat lain. Pada tahun 1524 sampai 1525, sekelompok kaum reformator radikal di Jerman, antara lain di bawah pimpinan Thomas Müntzer, menggerakkan perlawanan bersenjata kaum petani, yang kemudian ditumpas dengan kejam oleh para penguasa. Nah, gerakan-gerakan ini adalah awal dari perpisahan gereja yang terjadi di abad ke-16 nantinya, atau yang biasa kita kenal sebagai Reformasi Protestan. Di sini juga kita nantinya akan mengenal istilah gereja Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Oh iya, buat teman-teman yang tidak tahu, arti Protestan itu bukan tukang protes. Kalau kalian berkata itu di teman-teman, kalau kalian bilang Protestan itu tukang protes di teman-teman yang beragama Kristen Protestan, saya yakin kalian bisa langsung dipukul. Karena Protestan itu artinya Pro Testament atau Pro Kitab Suci, singkatnya begitu. Kita lanjut. Perkembangan selanjutnya adalah campur tangan dari penguasa, baik di pihak reformasi maupun di pihak gereja Katolik, sesuai kenyataan kesatuan negara dan agama di Eropa saat itu. Beberapa sidang kekaisaran digelar untuk membahas reformasi. Pada persidangan di tahun 1530 di Augsburg, kalangan reformasi mengajukan ringkasan iman Lutheran yang dikenal sebagai Pengakuan Augsburg, karya Philip Melanchthon. Pengakuan ini menjadi dokumen kelembagaan gereja Lutheran akhirnya. Baru kemudian, setelah melalui konflik dan peperangan, gereja Lutheran diakui kaisar dalam Perdamaian Agung Augsburg pada tanggal 25 Desember 1555. Tapi pada kenyataannya setelah kejadian ini, setelah perpecahan ini, bukan berarti perselisihan antar gereja mulai hilang. Perselisihan itu terus terjadi. Bahkan sampai sekarang, masih banyak dari kita yang menjelekan agama lain padahal kita memeluk iman yang sama. Saya harap semoga kebiasaan ini berakhir, supaya kita bisa saling menghargai di dalam kasih Kristus, sesuai ajaran iman kita. Dari sini, kita juga belajar banyak hal, terutama mengenai kehidupan beragama. Ketika agama sudah mulai masuk dalam aspek di luar ajarannya, maka yang terjadi hanyalah perpecahan. Agama seharusnya tidak berhak mengatur sesuatu di luar ajaran agamanya sendiri. Dalam kaitannya dengan negara kita, suatu agama seharusnya tidak boleh berusaha mengontrol ataupun memaksakan kehendaknya ke sesuatu yang bukan menjadi haknya. Apalagi di negara kita ini adalah negara sekuler, ada bermacam-macam hal yang berbeda di dalamnya. Bahkan, kalau dalam konteks agama, saat ini sebenarnya, sadar atau tidak, bukan hanya ada agama-agama yang diakui oleh undang-undang, tapi sebenarnya ada juga agama-agama yang berasal dari penduduk-penduduk lokal yang biasanya disebut sebagai agama lokal. Dan dari itu semua, artinya kita harus saling menghargai perbedaan yang ada dan harus menjaga kelakuan kita kalau kita mau disebut umat beragama yang baik dan benar dan sesuai dengan ajaran agama kita sendiri.
Nah, gengs, itu tadi sedikit mengenai sejarah perpisahan atau perpecahan agama Kristen yang melahirkan beberapa aliran Kristiani. Dari semua ini, saya harap tidak ada lagi yang bilang kalau saya itu menjelek-jelekan gereja. Di sini, saya tidak ada maksud sama sekali untuk menjelek-jelekan gereja. Saya cuma kasih fakta bahwa dulu memang kita memiliki sesuatu yang tidak baik dalam gereja, terutama saya sendiri karena saya pemeluk agama Kristen Katolik. Hak-hak manusia saat itu seperti tidak dipertimbangkan. Beberapa orang benar-benar menggunakan agama sebagai tombak untuk menindas orang lain. Tapi di balik semua itu seharusnya kita semua harus introspeksi diri. Maksud saya begini, pikirkan baik-baik. Kita tahu bahwa kita memiliki keburukan di masa lalu. Tapi syukurnya keburukan itu tidak mengubah iman kita kepada Tuhan. Karena kita tahu Alkitab itu seperti apa, iman kita seperti apa, dan ajaran kasih yang diturunkan oleh Tuhan Yesus itu seperti apa. Saya justru berpikir bahwa kita seharusnya berbahagia karena kita tidak menutupi aib kita dan tetap berada di dalam iman yang sama dan terus berusaha memperbaiki diri. Gereja itu buatan manusia, jadi wajar kalau gereja itu punya kesalahan. Ajaran Kristiani yang datang dari Tuhan, makanya disebut Kristen yang artinya pengikut Kristus. Kesalahan-kesalahan yang ada di gereja di masa itu adalah hasil dari kejelekan manusia itu sendiri dan tidak ada hubungannya dengan apa yang sudah muncul saat ini. Terlepas dari semua perpecahan yang terjadi, kalau misalnya tidak terjadi pun, saya rasa Bapak Martin Luther wajib dijajarkan dengan orang-orang suci yang berperan besar dalam penyebaran ajaran Kristiani. Karena dengan dia berani menentang gereja dan berani menerjemahkan Alkitab, beliau berhasil menyebarkan kasih Tuhan di ranah yang lebih luas, dalam jangkauan yang lebih luas juga. Kalau berbicara soal gereja itu sendiri, saat ini gereja sudah mulai terbuka kepada dunia, dan sudah sangat terbuka sepertinya kalau dibandingkan dengan masa lalu, terutama semenjak Konsili Vatikan kedua. Jadi, sebaiknya sekarang kita saling menghargai supaya perpecahan itu tidak muncul lagi. Kita gunakan agama sebagai media untuk sampai kepada Tuhan, dan kita saling memperteguh iman kita dan juga menjaga kerukunan yang ada di sekitar kita. Ya teman-teman semua, pasti kalian tidak salah kalau dari tadi cara baca saya mulai berbeda karena saya sudah kering mulutnya. Jadi saya akhiri saja. Akhir kata, saya Gary admin Mas Meno mau pamit karena mulut saya sudah mulai kering. Jangan lupa like, share, dan subscribe dan follow akun Instagram saya di @mas.meno yang postingannya tidak ada hubungan dengan sejarah. Dan ramaikan kolom komentar seperti biasa yang sampai sekarang tidak rame-rame. Sampai jumpa di video berikut dan kalau bisa nonton iklannya sampai selesai. Mulut saya mulai kering. Sampai jumpa.